Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qabla nastamir ila darsana hayya naqra'u doa jama'atan wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Hayya nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Tayyib, maza darsunal an? Jayyid, darsunal ana at-tarbiyatu al-islamiyah. Wa nahnu sanabhasu ani al-imanu billahi wa rasuli. Ayyuhal atfal, hal ta'lamu min khalaqul kawn sawiyan muhtawiyat? Kaifa na'rifu khalaqul kawn muhtawiyatahu? Hal arsala khalaqul kawn muhtawiyatahu rasulan ilallahi aidan? Hayya ittabi'u hadzal dars biiznillahi yumkinukum isbatu dzalika Allahi subhanahu wa ta'ala wa rasulahu. Allah subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqa wa takumu fi hadzal kaun al-mawjudu sama wal ard al-bashar wal hayawanat wan nabatat wa khalaqal akhir. Anak-anak sekalian, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Dan bagaimana cara kita untuk mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Nah, jadi ayo kita pelajari ini bersama-sama, dan semoga insya Allah kalian dapat mengertikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta dan rasulnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menguasai alam raya ini yang ada di langit dan di bumi, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Fi hadhihi dars nahnu sanabhasu an salasatul maddah, yakni al-awwal yakni ma'rifatullahi min khilalil kaun, wasani ma'rifatullahi bil Qur'an, wasalis ma'rifatullahi min khilali asmaul husna. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu tentang mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Dan yang terakhir yaitu mengenal Allah melalui asmaul husna, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, al-awwal yakni ma'rifatullahi min hilalil kaun. Qabla nastamir hayya naqra'u suratu al-Fatihah al-ayat as-sani jama'atan. Tip wahid nani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maratan saniyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, man ya'rif ma'nahu? Makna yakni segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, dan dalam sebuah kisah sebuah percakapan antara Rasulullah SAW dan sahabatnya, pada suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah kemudian menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Nah, jadi beriman atau iman artinya percaya akan kepada Allah
sebagai Tuhan semesta alam sekalian. Al-imanu billah yakni al-imanu billah wa dalil ala wujudullahi huwal wujudul kaun wa kullu ma fihi laqad awdahul Qur'an wujudullahi wa asmahu. Jadi beriman kepada Allah ini artinya percaya kepada Allah. Kemudian bukti adanya Allah itu adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dan bernafas. Namun juga terdapat benda-benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dan bernafas. Nah, semua itu Allah yang menciptakan. Jadi segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan maupun benda-benda mati. Nah, jadi apa yang ada ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Karena segala sesuatu tidak mungkin tidak ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Nah, dari sini dengan kita melihat adanya apa yang ada segala yang ada di bumi, baik apa yang ada di bumi maupun yang di langit, baik itu matahari, bulan, laut, manusia, hewan, tumbuhan dan segalanya, pasti segala sesuatu itu ada yang menciptakan. Dan itulah Tuhan sekalian alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jelas sekali bukti bahwasannya adanya Allah Subhanahu wa taala. Summa asani yakni ma'rifatullahi bil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Makna yakni itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-An'am surat ayat 102. Ayyuhal atfal al-ayatul Qur'an a'lahu taqaddama lana dzalikallahu wa ilahanal wahid alladzi khalaqa wa yuhafidu ala kulli syai' fi hadzal kaun lidza yajibu alaina ibaduhu wahdahu. Jadi anak-anak sekalian, ayat Al-Quran yang barusan saya bacakan tadi mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, dan Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. Dari ayat ini sangat jelas menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan kita sekalian yang wajib kita sembah satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib sebagai ciptaannya wajib hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak selainnya. Tayyib, summa asalis yakni ma'rifatullahi min hilali asmaul husna. Lita'rifu ala syai' ma'adatu min hilali asmahu. Kadzalika a'rifallah. Allah Subhanahu wa ta'ala yumliku asma'u jayyida aw ma'rifatu ma asma'ul husna. Asma'ullahi katsir walakin qaddamallahu lil bashir faqad tis'a wa tis'ina asma' min hilali wasidil wahyi ayil Quran. Jadi untuk bisa mengenal sesuatu biasanya bisa melalui namanya. Demikian juga dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah itu banyak,
Tapi yang diperkenakan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Wa nahnu sanadrusu salasata minhum. Al-awwal yakni al-bashr. Ya aulad, hal ta'lamuna anna kull a'mal tayyibati aw sayyi'ah innama yarahu Allahu bitabi'ati al-bashr. Al-bashr ta'ni Allahu kullil bashr. Allah subhanahu wa ta'ala qadiru ala ru'yatu ayyu syai' wasulan ila asghari asya la syai'i yanju min basrihi. Jadi yang pertama yaitu al-basr, al-basir. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik dan buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat al-basirnya. Al-basir di sini berarti Allah maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Oleh karena itu kita harus senantiasa berbuat baik dan meninggalkan segala perbuatan buruk, karena Allah subhanahu wa ta'ala mampu melihat segala sesuatu yang kita perbuat, baik itu yang terlihat secara langsung maupun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, dan segala sesuatu yang kita perbuat pasti dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa asani yani al-adl. Ya auladi, hal ta'rifuna ma'na al-adl? Al-adl yakni Allahu min adalati la nihaiyah. Allah subhanahu wa ta'ala wada'a jami'il bashar ala qaddamal masawah amamahu la ahada yu'zimu bibasitati bisababil warisah aus suruwah au munasib. Allah subhanahu wa ta'ala tamjidu syahsun ma limujradi taqwahu. At-taqwa ta'ni fa'alama amarallahu bihi wa ibta'ada ama yanha anhu. Jadi anak-anak sekalian, tahukah kalian arti al-adl? Al-adl yakni berarti Allah yang maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan karena keturunan, kekayaan, ataupun jabatannya. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa di sini artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil, sangat adil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat manusia dari kekayaan, harta, jabatan mereka. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala melihat manusia dari ketakwaannya. Oleh karena itu kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa harus meningkatkan ketakwaan kita dengan selalu beribadah kepadanya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dalam sebuah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling benar. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, summa asali sya'ni al-adim. Ayyul atfal, hal talabat min syakhsin ma musa'ada min qabl? Yahtajul bashar bita'kid ila ashkhasil akharin
bainama la yahtaju Allahu dzalika bihajati ila makhluqin akhar. Lidzalika samiyallahu ta'ala al-'azim. Al-'azim ta'ni Allahu akbar. Ila Allah ta'ala la tahtaju ila musa'adah. Huwa alladhi yafi bi jami'i al-ihtiyajat makhluqatahu. Yahtajul bashar ila musa'adatahu wa hajatahu bi musa'adatil akharin. La yastati'u al-bashar alladhi bi mufradihim. Jadi anak-anak sekalian, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Manusia di sini pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan demikian, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan hamba-hambanya, malah sebaliknya, kita sebagai hambanya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita hanya harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada pohon ataupun sebaiknya segala sesuatu. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, yumkin hadza minni indakum su'alan. Idan mafi haya nahtatim darsana bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala kulli ihtimamikum. Yumkin hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.